Ya udah, yuk kita masuk ya. Kita masuk ke kalkulasi cost berbasis aktivitas dan manajemen berbasis aktivitas. Jadi kalau kalian di akuntansi biaya, kalian mesti ingat kan? Susah itu pasti kan. Susah itu kan. Kalian tuh belajar tuh namanya ABC. Apa? Masih ingat gak? ABC. Activity based costing. Ingat kan? Nah, di sini tuh jadi ini kan kita sedikit mengulang dari ABC yang itu sama manajemennya. Nah, kita jadi belajar ABM. Activity based management jadinya di sini. Ini banyak teori sih. Nah, jadi kalkulasi cost berbasis aktivitas. Jadi sekarang kita ada namanya perataan cost dapat menyebabkan barang atau jasa menjadi lebih tinggi atau overcosting atau lebih rendah, under cost. Ini itu halaman berapa? 8.3 ya. Oke. Jadi kalau overcosting itu produk dengan sumber daya lebih sedikit tetapi cost per unit dilaporkan lebih tinggi. Jadi kalian tuh nyatet biaya untuk satu barang ini, harganya tuh ketinggian. Misalnya harga cuma 10.000, kalian tulisnya 70.000, itu namanya over, kelebihan gitu kan. Kalau satu lagi under, itu berarti dia di bawah. Berarti kalau misalnya barang 20.000, kalian tulis cuma 10.000 gitu. Nah, maksudnya gimana? Coba kalian buka 8.3. Itu tuh ada contoh si 4 orang tuh, si Julian, George, sama Anne, sama si Dick. Mereka tuh makan kan. Nah, untuk mereka makannya tuh harga total buat si Julian segini, George segini, Anne segini, sama si Dick segini. Total 432.000. Nah, kalau kita kan seringnya kan kita kalau yaudahlah kita bagi rata aja deh, 432 bagi 4 gitu. Jadi kan 108.000. Nah, untuk si Julian sih nggak apa-apa, emang dia makannya segitu. Tapi kan kalau untuk Anne nggak adil dong. Nggak adil. Iya, nggak adil. Tuh namanya dia overcosting. Karena dia tuh cuma 60.000, 108.000 ditagih. Nah, kebalikannya si George, dia makan 168.000, ditagih 108.000 doang gitu. Itu namanya undercosting. Rugi dia. Lanjut. Nah, jadi kita ada dua metode. Yang pertama itu cost berbasis volume atau volume based costing. Satu lagi baru yang ABC, activity. Jadi ketika cost langsung atau direct cost adalah cost utama dari barang atau jasa yang diberikan dan kegiatan pendukung dari kegiatan produksi sederhana. Costnya tuh rendah dan hampir sama dengan lini produk lainnya. Oke, kalian bisa lihat buku halaman 8.5. Kan ada gambar tuh 8.1. Jadi maksudnya itu kan dia berbasis dari volume. Volume itu kan berarti banyaknya gitu, banyaknya produksi gimana gitu kan. Yang membuat dia beda sama ABC itu dia karena dia diuraikan per aktivitas. Kalau ini diuraikan dari volume gitu. Nah, jadi kayak ini sumber daya. Kan kalian masih ingat dong ada bahan baku, tenaga kerja, ada overhead gitu kan. Nah, dia tuh pecahin. Dia tahap pertama. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ditetapkan di objek cost. Dia langsung masukin ke objek cost. Sedangkan overhead pabrik ditetapkan langsung ke departemen pabrik. Jadi dia langsung masuk yang bahan baku sama tenaga kerja, dia langsung masukin ke objek cost. Sedangkan yang overhead dia langsung masuknya ke tempat penampungan cost pabrik dulu. Nah, baru tahap kedua, cost pabrik atau departemen dibebankan ke objek cost menggunakan pemicu cost dari FEBC. Jadi pemicu itu namanya cost driver. Jadi dia tuh yang bikin, apa sih yang bikin mahal gitu. Nanti kita contoh baru mungkin lebih jelas.
Ini oke lah ya. Nah ini baru ABC. Jadi kalau ABC, Activity Based Costing, dasar mengalokasikannya tuh overhead pabriknya tuh berdasarkan pemicunya, sama dasar mengalokasikan sumber daya ke berbagai aktivitas, resource driver. ABC mengakui aktivitas, dia mengadil per aktivitas, ada cost aktivitas, dan ada penggerak aktivitas pada tingkatan agregasi, tingkat agregat jadinya, yang berbeda dalam lingkungan produksi. Dia itu ada berapa tingkat, ada unit level, per unit kan, berarti per unitnya naik dan naik. Per batch berarti dia per batch. Per produk berarti terjadi sejumlah produk yang berbeda. Terakhir baru plan level atau tingkat pabrik. Cost untuk memelihara tingkat kapasitas di lokasi produksi. Ini sama, ini prosedur alokasi costnya buat yang ABC itu ada di halaman 8.8, dimana si bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ditetapkan di objek cost juga sama. Cost overhead pabrik ditetapkan dari berdasarkan penggunaan sumber daya. Nah jadi kalau tadi kan si yang volume itu berdasarkan pemicu cost drivernya, sedangkan kalau di ABC ini dia berdasarkan penggunaan sumber dayanya. Itu tahap keduanya baru aktivitas pendorong cost dibebankan kepada objek cost menggunakan penggunaan aktivitas gitu. Nggak sih, nggak itu penting. Nah ini tahapan-tahapannya. Tahapannya pertama, identifikasi sumber cost dan kegiatan. Tentu saja kita ngumpulin data dulu dong. Data dari dokumen, catatan, pengumpulan data tambahan, pakai kuesioner, observasi yang mau wawancara. Setelah itu, baru kita tempatin sumber costnya ke aktivitas. Penelusuran secara langsung untuk mengukur penggunaan aktual dari sumber daya dalam kegiatan. Sama kayak anggaran kan, ada dianggarkan dulu, terus kita bandingin sama penggunaan aktualnya berapa. Lalu untuk objek cost itu untuk ke produk jasa, aktivitas penggerak itu untuk cost aktivitas. Ini keunggulannya. Misalkan udah belajar di AKBI, udah belajar kan dia ya. Keunggulan ABC ini apa? Dia tuh kasih informasi pengukuran laba lebih baik karena lebih akurat. Karena dia tuh kan dirinci setiap aktivitas. Oh pas penyetelan dia segini, oh pas setup dia segini, pas maintenance dia segini. Jadi dia akan lebih detail. Nah pengambilan keputusan lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalnya si volume itu misalnya dia cuma hitung gini, overhead pabrik 30 juta, nanti dia langsung bagi. Dia tuh nggak bagi-bagi lagi ke dalam bagian kayak si ABC, kayak yang penyetelan ini apa gitu. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya kalau yang di volume itu mana sih yang bikin mahal, mana sih yang bikin sebenarnya tuh ganggu gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa kasih contoh itu sebenarnya ABC itu adalah kita ngukur per orang. Kayak tadi kita ngukur makanan sis kamu sama kamu beda. Sedangkan kalau si volume itu pukul rata dia. Makanya terjadi ada yang over costing, ada yang under costing gitu. Padahal kan untuk sebenarnya kalau kita kalau kita perusahaan kecil nggak apa-apa, tapi kalau perusahaan besar nggak boleh lagi gitu kan. Masalah sedikit aja minus itu kan berarti keganggu departemen yang lain gitu. Lalu kita bisa ngikatin proses estimasi cost. Terakhir menyediakan data tentang kapasitas cost yang tidak digunakan. Jadi kita tahu ada slack. Slack itu apa? Penganggur ya. Ini keterbatasannya. Beberapa cost membutuhkan alokasi dari departemen dan produk berdasarkan pengukuran yang berubah-ubah. Jadi kan beda-beda, jadi agak susah dia dikumpulin. Cost produk diidentifikasi oleh sistem ABC tidak mencakup seluruh cost yang berkaitan dengan produk. Sistem ABC membutuhkan waktu dan cost yang cukup besar.
karena dia ngumpulin itu satu per bagian, jadinya tuh lebih rumit. Jadi itu susah untuk dikembangkan dan susah diimplementasi. Oke, perbandingan antara VBC sama ABC, kita lihat halaman 8.10. Oke, contoh ya. Kita baca di contoh berikut adalah perbedaan tahap 2 dan tahap 3. Oke, bla bla bla. Kita lihat dari soal. PT Sentral memproduksi dan menjual dua jenis produk, yaitu produk A, W, dan SZ. Perusahaan mempunyai anggaran overhead pabrik sebesar 31 juta dengan dasar 200 jam kerja, 200.000, sorry. Data kedua produk adalah sebagai berikut. Unit produksi 10.000, 140.000. Harga jualnya ada, kos utama ada, tenaga kerja, dan tarif upah. Oke, karena kita ngomongin VBC, volume based costing, berarti kita langsung ambil datanya si overhead. Kita telah buat 31 juta itu langsung kita pakai. Jadi total overhead langsung kita ambil, dibagi jumlah jam kerja langsung. Berarti kita tahu overhead per jam kerja per 1 jamnya berapa? 155 di sini. Paham nggak sampai sini? Lalu kita alokasikan overhead pabrik ke tiap produk. Nah, untuk yang AW itu kan dia itu jumlah 50.000 jam kerja, bla 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 bla. Iya, 5 jam. Kan dia tuh butuh 5 jam. Untuk per unit dia butuh 5 jam. Untuk per unit per 5 jam dia produksi 10.000 unit. Berarti 5 dikali 10.000 dikali 155. Dari mana? Dari overhead yang tadi yang di atas. Gitu. 50.000 dikali 155 dapatnya 7.755.000. Kalau yang SZ sama. Kalau dia itu satu kan 3,75 jam dia butuhnya. Dikali 40.000 unit dikali 155 juga. Kenapa bentang? Seneng banget. Ya, jadi dapat 23.250.000. Ya, terus unit produksinya berapa? Satu ya 10.000, satu 40.000. Overhead pabrik per unit berarti 7.750.000 ini dibagi 10.000, yaitu 775. Yang satu lagi 23.250 dibagi 40.000, dapatnya 581 per 2,25. Itu sampai sini masih bingung? Belum lah ya. Oke, lanjut. Lalu kita kan mau tahu untungnya dong. Kita mau tahu untungnya. Pertama, harga jual. Harga jualnya 105.000. Terus kan ada cost produksinya nih. Cost utamanya berapa? Cost utamanya kan dari tabel ada tuh 2.000. Lalu overhead pabriknya 775. Berarti ditambahin 2775, maka laba per satu unitnya adalah 2.225. Jadi setiap satu terjual AW, dia akan untung 2.225. Sedangkan untungnya SZ sama pertamanya harganya itu 2.500. Kos utamanya berapa? 800. Ditambah overhead pabrik 581. Nah, total 1.300. Akhirnya labanya 1.118. Itu. Ini untuk VBC. Begitu. Gimana? Lebih untung yang barang yang AW ya, Pak? Apa? Ya, jadi untuk barang AW akan lebih untung, benar. Tetapi kan produksinya kan beda. Satu itu 10.000, satu 40.000. Itu. Nah, sekarang kita coba lihat yang ABC. Kalau ABC dia ada data tambahannya. Ada data tambahannya, dia ada per aktivitasnya. Sekarang dia jabarkan
31 juta itu kan bukan berarti dia langsung 31 juta blek gitu kan. 31 juta itu dia jabarkan. Oh, ada perekayasaan, ada penyetelan, ada penggunaan mesin, ada pengemasan. Berarti kita mesti tahu per jamnya rekayasa itu berapa, per jumlah penyetelannya berapa, jam mesin berapa, jumlah pesanan pengemasannya berapa gitu. Terus ini dikasih tahu lagi informasi selanjutnya. Jam rekayasa segini, jumlah penyetelan segini, jam mesin segini, jumlah pesanan pengemasan segini gitu. Nah, terus kita hitung per satunya, per 1 jam untuk perekayasaan itu berapa. Nah, jam rekayasa itu kan kosnya 2.500.000. Jumlah aktivitasnya itu 25.000. Itu dari AW tambah SJ yang tadi di atas 25.000 dibagi. Jadi tarifnya itu untuk berapa biaya untuk berapa biaya untuk per 1 kali untuk rekayasa gitu intinya. Berarti dia mendapat 100 gitu. Berarti kosnya itu 100. Sedangkan untuk jumlah penyetelannya itu 6 juta kan, jumlah aktivitasnya 600, berarti tarifnya itu 10.000 per sekali penyetelannya itu. Untuk jam mesin 21 juta, oke, aktivitasnya 300.000, berarti biayanya itu 70 per sekali per jam kalau di sini berarti. Jumlah pesanan pengemasan 1.500.000, aktivitasnya 25.000, maka dapatnya 60 gitu. Lalu cost overhead pabrik dibebankan pada kedua produk dengan ABC sebagai berikut. Berarti dia harus hitung satu persatu kan. Oke, ada jumlah rekayasa, penyetelan, jam mesin, jumlah pesanan pengemasan. Tarifnya kita udah dapat dari tabel yang di atas kan, 100, 10.000, 70, 60. Aktivitas per masing-masing kan ada kan di sebelah, dapat dari tabel yang kedua dia ini 10.000, 400, 100.000, 5.000. Nah itu dikali aja, dapat jadinya total overheadnya berapa, 1 juta, 4 juta, 7 juta, 300.000. Lalu karena kita mau kembalikan ini ke per unit, jumlah AW yang diproduksi kan 10.000, semuanya dibagi 10.000. Jadi overhead per unit untuk jam rekayasa AW adalah 100. Untuk jumlah penyetelan pada AW per unitnya adalah 400. Jumlah mesinnya 700. Jumlah pengemasannya juga sama, 30. Kalau SJ sama. Jumlah rekayasa kan sama tuh, harganya semua sama. Aktivitasnya kita ambil dari tabel kedua, 15.000, 200, 200.000, 20.000. Lalu total overheadnya kita kalikan semuanya, dapatnya berapa. Ya total dapat total overheadnya berapa kan. Nah jangan lupa overhead per unitnya itu dibagi per unit dia bikinnya berapa. Dia bikin kan 40.000 tuh untuk produk ini, dibagi semua 1,5 juta dibagi 40.000, 2 juta dibagi 40.000, semua dibagi 40.000, total dapat segini itu. Nah jadi kita sudah dapat nih. Sekarang harga jual 5.000 untuk yang AW, cost utama 2.000. Total cost overhead pabrik itu 1.230. Berarti total costnya berapa? 3.330. Labanya 1.770. Untuk yang SJ 2,5, cost utama 400, overhead pabriknya 467. Maka labanya 1.230, 2,5. Nah jadi dari perhitungan ini kita bandingin nih, yang volume sama yang aktivitas. Ternyata pasti hasilnya sama. Cost overhead per unitnya VBC sama ABC itu dibalik aja tuh sama tuh. Laba per unitnya juga kayak gitu.
Nah, jadi dari situ kalian tahu gitu, si VBC itu ada yang over costing berarti kan. Si VBC itu ada yang over costing, ada yang under costing gitu. Ya kita kalau ngomong memang harga jual yang awal lebih mahal, benar loh. Untung pasti lebih besar gitu, logikanya kayak gitu. Tapi dia nggak mau mengentingkan, oh tapi dia kan walaupun dia jual lebih mahal, produksinya lebih sedikit. Iya. Karena itu dia nggak memperhatikan kayak gitu, makanya dia tuh ada yang over costing dan ada yang under costing. Kurang lebih kayak gitu. Kelemahannya VBC itu, makanya kita belajar di ABC. Lebih baik pakai itu. Tapi kan emang ABC itu lebih rumit ya, gitu. Kalian tuh mesti perhatikan satu persatu gitu. Oke. Sampai situ dulu, gimana? Bingung? Nggak. Oke. Masuk kedua ya. Manajemen cost berbasis. Butuh istirahat kalian? 5 menit. Oke. Belajar jadi manajer. Bapak itu jadi. Kayak gitu lah. 10 sampai 10 nggak bergerak kanan aja enggak. Gila kamu ya. Ya iya kan tadi ngajarin suruh jadi manajer. Kenapa? Ya lanjut ya. Enggak, Pak. Dia udah bolak-balik berapa kali dia. Oh. Saya normal. Nggak minum itu pinggangnya Oke. sakit. Yuk. Tinggal dulu. Jelasin dulu. ABM. Ini ABM nih yang aku bilang tadi, Activity Based Management. Dia itu pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Jadi dasarnya itu apa? Pertama, ABC. ABC itu sebagai informasi ABM. Lalu ABC itu tuh buat apa sih? Dia itu untuk penerapan cost produk. Jadi kalau kalian sadar yang tadi, oh enggak deh, kalian pasti udah belajar. Soal di di akuntansi biaya, dia tuh fokus untuk menetapkan satu harga produk, gitu kan? Dia itu tuh tujuan. Jadi sebenarnya tuh tujuan dari akuntansi biaya itu adalah mendapatkan nilai sebuah harga pas untuk sebuah produk. Jadi diukur dari tenaga kerja segini, ini segini. Untuk biaya produksi laptop ini harganya segini. Kita bawa ke manajemen ya. Kita mau untung berapa? Kita bisa hemat berapa? Kita bisa kurangin nggak waste-nya? Kita bisa kurangin apa? Oh, kita masih ada sisa kelebihan kapasitas. Kita bisa nggak kita tambahin gitu? Apakah masih ada open tender gitu? Oh, bisa nggak kita masukin ke sini biar kita dapat untung lebih? Itu bisa nggak kita investasi lebih di sini? Itu maksudnya di sini dia. Lalu jadi fungsi ABS ini mengurangi cost dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Kita tentu mesti mau harga lebih murah dong. Terus kita tingkatkan nilai tambah. Nilai tambah sini tuh value added di sini misalnya apa ya? Kalau misalnya kayak di sini, oh ini bisa jadi botol minum, bisa jadi pajangan, misalnya kayak vas bunga misalkan gitu. Jadi itu ada nilai tambah untuk customer gitu. Terus ABM ini punya dimensi cost dan dimensi proses. Nah itu penting sih. Nah ini penerapan ABM tujuannya, pertama, meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi tentang cost yang akurat. Karena costnya udah dipakai ABC kan udah dari aktivitas tuh, udah pasti lebih akurat. Lalu mengurangi cost dengan mendorong dan mendukung usaha perbaikan yang berkelanjutan atau proses value analysis (PVA).
kalian bisa lihat di halaman 8.27 itu model ABM. Modelnya itu kita pertama kali kan kita merencanakan sistem dong. Terus kita tuh tentukan dulu identifikasi, penentuan, dan klasifikasi aktivitas. Kita bagi dua nih. Yang mana kita bisa hitung menggunakan ABC, yang mana tuh proses value analysis. Sebelumnya tuh di sini kan PVI itu lebih ke arah manajerial. PVI sini tuh namanya ke value gitu kan. Value itu kan nilai yang nggak bisa dibeli gitu. Customer satisfaction, masa kepuasan pelanggan itu kan nggak bisa dibayar dengan uang gitu. Hal-hal seperti itu. Kalau ABC itu kan yang cost, biaya ini, biaya itu. Maka itu kita harus tahu ABC itu. Oke, kita mulai dari ABC. Kita bebankan cost ke sumber daya, ke aktivitas. Identifikasi objek cost yang tadi. Hitung tarif per aktivitas. Terakhir baru membebankan cost ke objek cost. Baru kita bisa memperbaiki keputusan. Memperbaiki keputusan di sini tuh kayak yang aku bilang tadi. Dengan harga segini udah pas, berapa bisa yang keuntungan kita bisa dapat. Jadi kita jual berapa gitu misalnya. Nah, kalau proses value analysis ini kita membuat penilaian atas isi aktivitas. Kita tentuin dulu isi akar dan masalah. Membuat ukuran kinerja aktivitas. Terakhir kita mencari peluang untuk perbaikan. Jadi dia itu tuh kita mesti terus perbaikan dong. Kita nggak mau stop sampai kita ini udah bagus gitu. Kita mesti ini untuk bisa apa kurangin cost. Kita bisa nambahin harga yang kita bisa tambahkan. Jadi kalau kalian tahu, dulu aku pernah kerja magang di Astra Honda Motor gitu ya. Jadi dia AHM itu tuh dia punya satu konsep yang menarik sekali. Dia adalah kalau zaman sekarang tuh dia udah bilang dia tuh nggak bisa lagi namanya kamu mau untung berapa? Harga segini 4.000. Aku mau untung 5.000, berarti aku kasih harga 9.000. Nggak bisa dia bilang. Dia bilang sekarang tuh zamannya tuh udah mesti begini. Aku mau untung 10.000, cost segini. Aku mesti kurangin biaya costnya, aku tekan seminimal mungkin sampai itu bisa mendapat keuntungan segitu. Jadi konsepnya itu udah beda. Konsep dia itu adalah dia nggak mungkin nambahin harga, tapi dia adalah mengurangi cost gitu, mengurangi biaya. Maka dia tuh tekan benar-benar suppliernya benar-benar sampai harus seminimal mungkin gitu. Maka mereka tuh punya banyak banget supplier. Mereka tuh sampai kayak gitu, sampai segitunya gitu. Itu aku baru di satu tempatnya dia doang gitu. Dia kan ada 4 plan kalau nggak salah, aku lupa gitu. Terus dari situ nanti kita baru bisa ningkatin probabilitas. Lanjut, perencanaan sistem. Maksud dan tujuan sistem ABM, posisi bersaing organisasi masa kini dan yang diinginkan. Lalu ada proses bisnis dan bauran. Bauran itu pesan kontribusi produk dari organisasi. Lalu ada jangka waktu yang dialokasikan untuk pertanggungjawaban dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Lalu ada kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Nah, gagalnya kenapa? Kemungkinan gagal ABM ini kan bagus banget ya. Kalau kita lihat dari sisi manajemennya udah ideal gitu. Ini harga sesuai segini, kita ada PVA, ada ABC-nya juga, udah lengkap mestinya. Tapi susahnya itu adalah kita mesti mendapat dukungan dari manajemen yang lebih tinggi biasanya. Nggak bisa kita doang yang mau, satu divisi ini doang kita mau. Karena kita tuh butuh data menyeluruh untuk bisa melakukan ABM. Kalau cuma ABC kita bisa per divisi. Tapi kalau untuk ABM berarti dia integrasi dari semua divisi. Berarti satu perusahaan mesti komit dia. Gitu. Gagal mengintegrasikan sistem, biasalah ya. Lalu ada proses value analysis. Analisisnya ada penggerak. Pertama, mencari akar permasalahan. Kita mesti tahu apa tuh masalahnya apa, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya cost aktivitas.
berkaitan dengan input sumber daya dan output hasil atau produk. Ukuran outputnya apa? Ada frekuensi suatu aktivitas dalam waktu tertentu, kemudian disebut penggerak aktivitas. Kalau kalian tahu tuh sekarang tuh lagi ngetren tuh namanya metode WHY. Kenapa? Jadi dia tuh metodenya tuh gini. Kenapa saya rugi? Why pertama. Dia 5 why namanya. Why pertama kenapa saya rugi? Karena divisinya rugi. Oke, divisinya kenapa rugi lagi? Kita pecah lagi. Kenapa dia bisa rugi? Oh, bagian di sini mesinnya tuh suka lama. Kenapa bisa lama gitu? Akhirnya dia dapat akar masalah itu. Nyampe ke akar-akar. Akar masalah. Nah, dari akar masalahnya baru kita analisa. Lalu kita ada analisis aktivitas. Kita identifikasi dan bebankan, masing-masing beda. Lalu ada melakukan proses identifikasi, paparin, dan evaluasi terhadap aktivitas organisasi. Sama kayak kita tulis tugas gitu kan, ada pendahuluan, ada penutup gitu kan. Ada evaluasi, kita mesti evaluasi, jangan lupa gitu. Evaluasi, oh naik jadi lebih baik gitu. Analisis aktivitas yang dihasilkan. Aktivitas apa yang kita lakukan? Berapa orang yang kita butuh? Waktu dan sumber dayanya gimana? Pembebanan nilai aktivitas ke organisasinya gimana? Lalu sistem Kaizen. Kalian tahu nggak Kaizen apa? Kaizen itu perkembangan lebih apa ya? Perkembangan untuk lebih baik. Iya, dia itu continuous improvement namanya. Perbaikan yang terus menerus. Dia itu secara terus menerus. Kalian boleh coba cari. Ini tuh pertama kali tuh namanya si Toyota Way. Kalau kalian tahu ada bukunya tuh, dia tuh yang kenalin ini Kaizen. Kaizen tuh ada 5, aku lupa. Seiri, Seiso, Shizuke gitu, ada 5. Itu tuh kayak gimana? Dia itu adalah mengurangi waste, mengurangi waste itu apa sih? Mengurangi yang nggak perlu gitu loh, waste jadi tuh. Misalkan sistem yang paling sangat bagus di Toyota itu adalah dia mengenalkan JIT, just in time. Maksudnya gimana? Jadi just in time tuh gini, misalkan kan Toyota tuh mobil ya. Kita sebagai mobil kita tuh butuh supplier dong, kita butuh komponen, butuh banyak itu kan. Nah, karena kita itu sistemnya tuh make to stock, dia nggak membuat gitu kan, nggak mungkin dia membiarkan ininya nganggur juga kan. Berarti dia bakal menyimpan banyak inventory, bener nggak? Banyak penyimpanan gitu, dia banyak stok, banyak ini, banyak itu kan. Tapi dia itu mengurangi inventory gimana caranya? Dia pakai namanya just in time. Jadi begitu saat dibutuhkan inventory, dia baru akan datang. Jadi dia akan mengurangi inventory sampai banyak banget. Jadi dia sistemnya bukan di stok terus, tapi pokoknya dia udah prediksi kira-kira tanggal segini habis. Dia udah beli berapa hari sebelumnya dan dia tuh akan datang pas tepat. Itu namanya just in time. Makanya dia terkenal banget gara-gara itu. Dia bisa kurangin gitu. Jadi namanya tuh kayak kurangin waste itu, ada yang eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, atau pengurangan, ada penyatuan aktivitas gitu. Namanya Lean, LEAN kalau kalian tahu. Boleh nanti dicoba cari. Lalu ada pengukuran kinerja aktivitas, ada yang finansial dan non finansial. Tentu yang kayak efisiensi, kualitas, waktu itu kan non finansial ya. Ini untuk finansialnya. Yang pertama pelaporan cost dari aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Oke, kalian bisa buka buku 8.30. Ya, 8. Nah, ini ada rumusnya. Jadi yang ada cost bernilai tambah itu adalah SQ. SQ itu apa? Standar quantity. Standar quantity dikali SP. SP itu adalah standard price, harga standar. Cost tidak bernilai tambah ini AQ atau actual quantity dikurang dengan SP itu?
standar quantity dikali dengan harganya. Bisa lihat contoh. PT Merah Delima menggunakan standar bernilai tambah untuk 4 aktivitas berkaitan dengan suku cadang, yaitu pembelian, pemasangan, pengelolaan, dan pemeriksaan. Data yang tersedia untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Aktivitas pembeli, untuk beli berapa, SQ-nya berapa, AQ berapa. Kita dapat semua ini data-datanya itu, kita hitung persatu. Oh, jadi untuk cost per aktivitas bernilai tambah berapa? Rumusnya kan standar quantity dikali dengan standar price. Belinya berapa? 1.500 dikali 30.000. Oh, dapat semuanya. Pemasangannya berapa? Ini pengelolaannya berapa? Pemeriksaan berapa? Dapat total cost segitu. Bingung nggak sampai sini? Tambahin aja itu sih. Lalu baru aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang nggak bernilai tambah, ada rumusnya kan? Actual quantity dikurangin standar quantity dikali standar price, dikaliin dapat segini semua, baru dijumlahin. Jadi totalnya nanti dapat satu cost aktual aktivitasnya tuh nanti tambahin semua. Udah sih sebenarnya gitu doang. Jadi kita bisa tahu yang bernilai tambahnya berapa, yang cost aktivitas tidak bernilai tambahnya berapa, begitu. Jadi yang mana kalau semakin dikit semakin bagus? Yang cost aktivitas bernilai tambah lebih dikit lebih bagus, atau cost aktivitas tidak bernilai tambah lebih banyak lebih bagus? Gimana? Nomor 3 itu yang paling tinggi ya, Pak? Bukan. Nomor 3 itu kan cost aktual. Itu cuma dijumlahin dari yang tadi. Cuma ditambahin. Misalnya yang pembelian kan 45 juta tuh. Ya. Yang pertama, di cost aktivitas tidak bernilai tambah 18 juta kan? Dijumlahin 45 tambah 18. Bisa juga berdasarkan kepada yang pertama 63. Ini tuh dari ini ditambah ini doang. sudah ada sebelumnya. Contohnya. Udah gitu. Terus Jadi intinya tuh maksudnya jadi cost aktual di sini kan jadi biaya total itu berapa gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa mengurangi berarti di bagian kayak cost aktivitas tidak bernilai tambah, misalkan inspection, apa itu namanya, pemeriksaan untuk yang dinilai tambah itu kan berarti itu mesti 0 gitu. Ngapain lu inspeksi gitu? Inspeksi mesti bayar lagi gitu kan. Tapi pada kenyataan kita tetap mesti inspeksi gitu. Berarti kalau kita bisa mengecilkan biaya itu gitu, akan lebih baik. Yaitu gimana kita ngurangin, itu fungsi kita sebagai manajer. Gimana kalau misalnya ya udah mesin aja yang inspeksi, kenapa mesti manusia, kenapa kita mesti bayar gaji kalau bisa mesin yang bayar. Tapi ingat, kita mesti lihat juga, kalau saya investasi ke mesin cuma tahan 10 tahun, kalau ke orang tapi saya mesti bayar per bulan gitu, mana lebih untung? Itu yang kita aja pertimbangkan gitu. Lalu apa sih mau tanya dulu? Enggak. Berarti enakan pakai mesin apa orang? Tergantung. Kalau misalnya kayak misalnya tuh yang baru-baru itu ada yang bikin tuh di Indo tuh, ada yang buat dia pengukuran buat lihat tomat dia. Jadi tomat itu dia itu bisa tahu ini udah mateng, dia pisahin gitu. Kan kalau kayak gitu kan lebih cepat dibanding dengan orang satu-satu. Oh, ini belum matang nih. Oh, ini belum. Ini masuk gitu.
Tapi kan tergantung tujuan perusahaan sebenarnya. Tergantung biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, Pak. Itu juga, tapi tergantung tujuan perusahaan sebenarnya. Dia tuh lebih ngejar di mana. Kalau dia ngejar waktu, dia perusahaan butuh cepat, dia mau nggak mau dia pasti pakai mesin. Kalau dia misalnya dia punya dana banyak, tapi waktunya berlimpah gitu kan, ngapain orang santai aja keburu gitu kan. Misalkan hal gitu. Makanya sebenarnya kalau kita belajar manajemen itu kan bukan kayak ilmu mati gitu loh, bukan kayak oh ya udah ini masukin rumus mati gitu, nggak kayak matematika ini. Kita mesti lihat sikon, oh ya kayak gini bisa juga ya gitu. Ayo lanjut, masih bingung? Dikit. Ayo, laporan tren kos aktivitas, namanya juga ada tren gitu kan. Tren itu namanya juga ada Udah booming. booming. Nah booming itu kan berarti dia per tahun-tahun biasanya. Nah jadi kalau di sini sama, cuma kita tuh liatin ada tahunnya. Di 8.33 tuh ada yang tahun pertama 2007, ada tahun kedua 2008. Jadi kita lihat gimana trennya. Apakah dia trennya tuh menurun atau menaik gitu. Kalau naik berarti ada yang salah gitu biasanya. Karena nanti kita lagi ngomongin cost gitu kan. Kalau cost itu semakin minimal semakin baik kan gitu. Terus yang ketiga, penerusan standar Kaizen. Kaizen itu saya udah ngomong tadi, perbaikan secara terus-menerus gitu kan. Biasanya kalau di perusahaan manufaktur, dia itu ada namanya tuh Project Kaizen. Project Kaizennya gimana? Project Kaizennya itu dia tuh kayak, oh kita mau ngurangin apa nih kali ini? Kita mau ngurangin cacat mobil. Cacat mobilnya misalnya cacatnya itu suka, oh catnya kurang bersih gitu. Kenapa gitu? Nah dia itu akan dianalisa pakai namanya tuh PDCA. Di halaman 834 tuh ada cycle ya, PDCA. Kita plannya apa? Kita rencanakannya gimana? Do-nya gimana? Kita cek baru kita laksanakan. Nah, kalau udah berhasil di PDCA itu, kita jangan plan lagi dong, tapi kita standarkan. Oh gitu. Jadi gimana kita mengendalikannya? Gitu. Jadi hasil kualitasnya sama gitu semuanya. Terus ada juga benchmarking. Benchmarking ini itu yang paling gampang kita tahu contohnya apa benchmarking. Benchmarking itu kan kita nyontoh gitu loh. Nah sama kayak kasus si Mas Supi tadi kan, Mas Supi bilang ada yang peternakan bebek packing. Nah tetangganya yang ngikut nih, itu namanya benchmarking. Itu namanya meniru gitu. Dia melihat dan dia tuh lihat, oh kurangnya Mas Supi ini, dia kurang ini nih kayaknya. Itu namanya benchmarking. Oh dia nggak ada koneksi sama yang di sini nih kayaknya gitu. Dia ambilkan gitu. Itu namanya benchmarking. Biasanya tuh untuk analisis kompetitor biasanya. Oh kompetitor saya nih kayak gini nih. Saya bisa ambil ini apa? Cina lebih bisa yang ini. Iya makanya tuh Cina itu dia tuh punya konsep tuh namanya tuh second but better. Maksudnya gimana? Dia itu nggak mesti dia menemukan suatu yang dia nggak mau jadi pertama, dia nggak butuh dia jadi pertama, dia nggak butuh oh Apple gitu, nggak butuh dia butuh dia lihat oh ini bagus bisa jadi ini, dia bikin sesuatu lebih bagus. Xiaomi coba sekarang lihat murah, hampir semua orang pakai gitu. Dia second but better gitu dia. Konsep mereka tuh itu. Dan mereka tuh gimana cara tekan cost mereka tuh sedemikian rupa. Penjualannya bisa. Betul. Dan salah satunya tuh makanya itu kenapa mata uang Cina tuh nggak mau naik. Itu bukan berarti dia nggak bisa naik, dia nggak mau naikin gitu. Karena dia itu tahu kalau begitu dia naikin, harganya akan naik semua gitu. Kurang lebih itu sih benchmarking konsepnya. Kalau di sini ya, sama.
kayak misalnya McDonald, nggak tahu sih yang mana duluan, McDonald sama KFC gitu kan, sama-sama ayam gitu, pasti salah satunya tuh ada benchmarking gitu. AW, tapi AW sih nggak ada ya kayaknya. Indonesia ada. Ya, Indonesia doang yang kayak ada. Sini nggak ada kalau nggak salah. Burger King ada ya. Cost hidup. Salah satu dampak dari kecepatan sistem otomasi fabrikasi adalah membuat peluang perusahaan memproduksi beragam produk. Nah ini tuh yang kayak handphone nih biasanya nih, siklus hidupnya si. Jadi kan kalau kayak pinternya Apple dibanding Samsung adalah siklus hidup handphonenya si Apple tuh lebih panjang dibanding Samsung. Kenapa? Karena begitu si Samsung itu tuh cepet habisnya. Berapa bulan kemudian dia udah ada baru. Habis udah ini. Dia nggak bisa dijual lagi ya, tapi promosinya berkurang jauh kan. Sedangkan kalau kayak Apple dia setahun. Dia itu udah jual gini. Setelah itu masih ada gitu jadi. Makanya Apple tuh lebih menang di, padahal desain kayak gitu-gitu aja gitu kan, tapi dia lebih menang dibanding Samsung. Walaupun Samsung lebih baik digunakan karena kan Apple tuh lebih eksklusif gak sih ya kan, eksklusif gitu kan, lebih rahasia gitu, apapun bayar gitu kan. Kalau Samsung lebih gratis. Apa? Lebih tertantang buat yang suka Cepet. Koleksi. Koneksinya Yang koleksi. bagus. Oh, Samsung Apple lebih cepet. Oh gitu ya. Nggak tahu aku. Tapi emang kayak laptop gitu nggak bisa kena virus, tahu aku kalau kayak MacBook. Iya bisa. Tapi Bisa. Kecepatannya tuh lebih daripada Samsung, iPhone. Padahal dia tuh kan ininya cuma kecil. Kayak kamera katanya, kamera dia kan cuma 8, tapi kata tuh hasil lebih bagus daripada Samsung 16. Banyak yang suka ngomong kayak gitu katanya. Saking jelasnya itu kelihatan nggak bisa dibohongin. Iya, jerawatnya jadi kelihatan wah. asli gitu. Iya, gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi. Oh, ini ada nih. Masing-masing penurunan tren, pengurangan kos, peranan standar Kaizen yang tadi, siklus Kaizen, perbaikan berkelanjutan, siklus pemeliharaan, maintenance. Ini yang tadi aku jelasin. Benchmarking. Benchmarking ini bisa dilakukan di internal sama yang eksternal organisasi ya. Ini aku lupa jelasin. Jadi internal misalnya, oh manajer ini kok bisa bagus sih hasilnya. Gimana sih dia caranya? Ternyata dia galak misalnya, oh kita mesti galak gitu. Melakukan studi banding. Studi banding, iya makanya studi banding itu penting. Tapi kalau orang Indo pasti salah studi bandingnya ya. Jalan-jalan tuh lagi. Kalau bener udah maju Pak. Iya sih ya. Berkembang terus. Kurang kreatif. Ya. Terlalu banyak berkembang jadinya lupa berbuah. Bener itu bener banget. Indo itu udah dijanjikan dari kapan itu akan jadi negara maju tapi sampai kapan. 2030 kita udah Tapi masih ini ya. masih berkembang. Kalau Jawa penuh Kembangnya nggak jadi. Iya, kebanyakan karena nggak gampang. Disemprotin terus. Bener. Jalan pun nggak maunya berkembang. Bahkan untuk kayak hal-hal pertanian pun kita masih kalah gitu kan dibanding sama kayak Thailand gitu kan. Karena kita kan menang lahan. Iya betul. Teknologi kita masih Bukan, sebenarnya kalau dilihat dari segi teknologi, sebenarnya Indonesia juga sudah mulai merambah ke arah sana. Cuman kalau itu teknologi diterapin di kampung, itu orang kampungnya jarang. dia nggak ada kerjaan. nggak ada kerjaan. Nanti saya siapa? Harusnya saya butuh makan. Oh Waktu iya. itu juga pernah dari Perum ITB itu datang ke kampung-kampung gitu untuk mensosialisasikan ini ada alat ini buat bercocok tanam, tidak usah pakai orang, efektif biaya dengan mesin ininya tandurnya itu di padi itu nanam padinya tidak usah pakai orang, dengan ini aja udah cukup, paling 2 jam udah selesai daripada itu sehari.
Tapi kan orang itu nggak boleh. Sama yang Dia nggak biasa mau. biasa kerjanya per Saya kan harian. kerjanya yang Kerjanya itu aja ya. Kalau Yang nggak punya menghilangkan tanah. pekerjaan. mengalami perubahan tuh takut Itu Ya. yang harus diimbangi saya bilang. itu namanya berkembang. Masih berkembang makanya ya. Iya berkembang terus tapi buahnya nggak jadi saya bilang. Tapi memang itu sampai aku lupa dulu kayak ada seminar gitu kan, dia bilang kenapa harga beras lokal sama harga beras dari yang Thailand misalnya itu bedanya tuh tipis. Coba logikanya kayak gini kan, maksudnya dia dari Thailand import, Iya betul. berarti mestinya lebih mahal gitu. Tapi bahkan harganya tuh hampir nggak beda dan bahkan mungkin kadang lebih murah. Kenapa gitu? Makanya tuh sekarang tuh lagi ngetren banget tuh yang ambil S2 tuh supply chain namanya. Dia tuh suka kenapa bisa kayak gitu. Nah tapi memang berarti kita tuh masih ketinggalan jauh menurut saya sih. Kebanyakan juga kayak gitu bang, kayak penjual online shop gitu. Mereka malah lebih suka ngambil barang impor daripada. Iya. Padahal barangnya mungkin sama gitu. Cuman mereka pikir mereka ngejar profit sih, ngejar hasil belanja dari luar lebih murah. Brand lah. Tapi kadang misalnya kayak gitu juga bisa lebih murah bahkan dan dia bisa jual lebih mahal gitu kan. Ya begitu pak. Brand. Yang penting mereknya Adidas kan padahal Cibaduyut. Padahal made in Indonesia gitu Iya kan. kadang ya. Iya gitu. Uniqlo itu tokonya Uniqlo tapi madenya di Indonesia. Uniqlo ya ampun. Tapi di situ kan Itali, USA, padahal pabriknya ada di Nikomas. Kalau Serang. misal belanja 200 rupiah bisa dijual 1000 gitu. Keuntungannya berlipat kalau beli impor. Mereka yang kadang beli jualan online. Tapi kayak gitu sih emang waktu itu aku lihat kayak online shop itu kan sering kayak gitu kan. Waduh udah lebih. Kan ada yang kenapa enggak ambil dari dalam negeri aja. Iya. Tapi Itu ada bang. Tas saya mana? Ini sini. Nggak masuk tadi saya. Ke Mesir dulu ya. Yang belajar buat kamu itu 1 hari. Oh, udah jam 5 ya. Belum. Jadi masih 15 menit lagi. Oke, ada. Enggak, jamku hari Selasa kita ada kelas. Kemudian juga nanti akan dilatih poin-poin Oke. rangkuman dari seluruh Siklus hidup. pembelajaran seluruh materi dari modul 1 sampai modul 9. Ini ya, Pak. Menit lagi. Waktunya Bu, masalahnya di waktu. Ya jadi ada lanjut lagi perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berbasis aktivitas. ABC dapat digunakan. ABC digunakan menentukan cost pelanggan dan cost supplier. Jadi kalau bisa ke pelanggan sama buat suppliernya. Pengetahuan tentang pelanggan dan pemasok jadi penting. Gitu. Terus kita analisis probabilitas pelanggan. Ada gabungan analisis pendapatan dari pelanggan dan cost untuk pelanggan. Lalu kita pertama identifikasi pelanggan yang paling menguntungkan yang mana. Atur cost untuk setiap pelanggan, tetapkan cost tambahannya. Jadi ini kalau kayak kan di anggaran saya belajar deh. Kayak misalnya saya bank. Saya tuh mesti tahu si kamu mau minjam duit, kamu bisa balikin nggak, gitu kan? Kalau sama ya, jadi sini penting gitu, probabilitas pelanggannya.
Lalu kurangi kegiatan jasa pada pelanggan yang kurang menguntungkan. Iya, kalau kamu nggak bisa bayar ya kurangin lah gitu kan. Biasanya ada jaminan. Iya, jaminannya. Santunan. Terus memperkenalkan produk dan jasa yang lebih menguntungkan, menghentikan produk jasa yang tidak menguntungkan, meningkatkan jasa yang diberikan pada pelanggan. Ini teori lah ini ya. Ini analisis cost pelanggan. Aduh. Ini ada yang tingkat unit, batch produk dan distribusi dan tingkat penjualan. Ini boleh dibaca sendiri sebenarnya, tapi secara umum di halaman 8.37 itu kan ada contoh tuh. Nah, nanti kan ada tuh penerimaan pesanan, ininya apa gitu. Nah, kalian mesti tahu pengertian dari masing-masing ini. Apa ini cost pelanggan tingkat unit, ini apa gitu kan. Terus setelah itu kalian baru di halaman 8.38 tuh kalian klasifikasikan ke bagian mana dia. Oh, penerimaan pesanan itu customer base level. Oh, ini masuknya ke unit level. Udah kayak gitu. Kalian baru analisis si pelanggan. Untuk yang PTA, penjualannya berapa, P-nya berapa, ini berapa, kayak ini berapa. Itu di 8.40. Misalkan untuk customer unit level cost PTA, pemrosesan pesanan, itu kan berarti harga dia di halaman 8.38 itu rata-rata unit setiap pemesanan 400 kan. Terus dikali 2 itu dari jumlah pemesanan dikali harganya berapa, 1 kan, itu yang di atas dapat. Nah, restocking itu di 8.39 kan ada tuh rata-rata setiap pengembalian berapa, 3. Terus jumlah permintaannya berapa, 2, dikaliin juga, dikali harga untuk restocking itu 5, berarti kayak gitu. Pokoknya ini kalian dicari masing-masing, kurang lebih begitu. Nanti dapat totalnya berapa. Totalnya itu yang paling menguntungkan pihak A, B atau C. Nanti jelaskan di tatap apa online selanjutnya berarti ya. Aku masih utangin nih berarti. Halaman 8.40 ya Pak? Iya. Nanti aku ngulasin di itu lagi, di tatap online. Ya, cukup sampai sini. Kalian mau dibahas yang mana soal? Tugasnya Pak. Tugas itu ngambil dari modul Ini, modul 6 kan ini. Coba lihat ya. Penyelia dari Departemen Produksi Perusahaan Boneka Menerima Salinan Kopla bla 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 bla. Ini kan anggarannya berapa, aktualnya berapa, variasinya berapa. Pihak penyelia tidak setuju bla bla bla. Ini. Nah, ini coba buku halaman 6.16. Ini kan sama persis. Enam titik 16. Ya, dapat Pak. Itu kan sama persis, soalnya juga udah mirip. Intinya juga sama, Untuk Pak. tinggal dihitung. Ngerjain buku yang membuatnya. Terus kalau yang nomor 2 ini kan sama yang kayak dibahas yang kemarin kan. Baru model transfer itu. Transfer maksimumnya berapa? Transfer minimumnya berapa? Transfer maksimum kan harga yang mau dia bayar. Minimum itu yang berapa gitu. Yang penting nggak rugi. Rata harga yang di negosiasi berapa? Nggak susah ini mah. Apanya nggak susah? Alasan aja. Hal paling lambat kumpul PR Dapat 3 udah ngumpulin tugas, udah ngumpulin nilai loh semuanya. Oh gitu. iya katanya.